Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian, insyaallah kita nglajengaken pembahasan ingkang kita pendat saking kitab Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, yang kitab ini secara umum para bapak sekalian menjelaskan kepada kita dua tema utama. Yang pertama berkaitan dengan bekal-bekal bagaimana cara kita beragama yang benar, kerangka berpikir bagaimana kita ini lurus dalam beragama. Yang kedua berkaitan dengan bekal akidah, penjelasan yang berkaitan dengan masalah yakni akidah tauhid. Pembahasan yang pertama, Bapak sekalian, kita sedang dalam pembahasan tema yang pertama, itu arahan bagaimana kita memahami agama ini dengan cara yang benar, sehingga punya kerangka berpikir yang benar. Kita telah melewati beberapa pembahasan. Yang pertama, yaitu ayat Allah SWT yang memerintahkan kita untuk i'tisam bihablillah wala tafarraqu, berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Sehingga yang pertama kali kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan tali agama Allah. Ini yang paling pokok, supaya kita ini, kalau orang bilang ya biar dalan hidupnya itu lurus maton di atas dasar-dasar agama yang jelas. Bagaimana kita semua tindak tanduk kita, para bapak sekalian dan ibu sekalian, 24 jam ibaratnya itu panduannya dengan Al-Quran dan dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebab memang Allah SWT sudah menyempurnakan agama ini. Yang agama ini dikatakan Allah kamil, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan agama ini adalah kain syamil, meliputi segala perkara urusan kehidupan kita. Kalau Imam Malik mengingatkan pada kita, kalau urusan WC saja kita diajari Nabi detail, bagaimana mau masuk WC, bagaimana di dalam WC, bagaimana mau keluar WC. Ini urusan yang orang dianggap mungkin remeh. Itu diajarkan detail. Napa malih yang lebih penting daripada itu. Nyun ngapunten, soal ngidu meludah saja diajarkan kalau dalam sholat bagaimana, kalau di luar sholat juga bagaimana. Kita nggak boleh meludah ke arah kiblat dan ke arah kanan, kita suruh meludah ke arah kiri. Kita nggak boleh sembarangan membuang ludah. Ini semuanya diajarkan Nabi, termasuk menjaga bau mulut,
sehingga orang yang habis makan yang menimbulkan bau kayak jengkol atau pete atau yang semisalnya itu supaya nggak mendekat ke mushola Nabi, ke masjid Nabi. Supaya kita rajin-rajin bersiwak. Misalnya Nabi mau memerintahkan kita ini waktu mau sholat suruh bersiwak supaya kumpul orang itu nggak bereng-berengan sehingga bisa mengganggu kanan kiri. Bahkan kita kalau mau kumpul orang suruh berparfum minyak wangi supaya sedap baunya. Ini semuanya diatur oleh Nabi SAW. Mosok yang kecil-kecil kayak gitu diatur, kemudian urusan yang gede-gede itu kemudian nggak diatur sama sekali. Orang-orang sekuler yang ingin menjadikan agama itu hanya urusan super pribadi, ini adalah termasuk pemikiran kekafiran dan karena juga tidak memahami agama Allah Ta'ala dan yang diikuti adalah hawa nafsu. Setelah kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, para sekalian, kemudian kita jangan menjadi orang yang suka berpecah belah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, dan sumber perpecahan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Sedangkan sumber persatuan adalah mengikuti wahyu, ketundukan mengikuti wahyu. Sehingga ada ketawaduan, ketundukan kita, merendahkan hati kita, betul-betul menjunjung tinggi wahyu. Prinsip yang kedua, ayat yang dibawakan oleh beliau, para sekalian, kita ini jangan kayak orang musyrik, kata Allah, wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan seperti orang musyrik, wahai orang yang beriman. Kalau orang musyrik itu sesembahannya banyak, sehingga mereka bergolong-golong, ada golongan penyembah matahari, golongan penyembah api, golongan penyembah bintang, golongan penyembah kerbau, golongan penyembah demit, golongan penyembah segala macam, sehingga mereka bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Dan panduan hidup mereka juga macam-macam sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, kalau muslimin, sesembahannya tunggal Allah Ta'ala. Agamanya satu, agama Islam. Kitabnya wahyu satu, Al-Quran dan Sunnah yang Nabi jelaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Kiblatnya juga satu. Ini mestinya menjadi penyatu kaum muslimin untuk benar-benar mereka yaitu sejalan di atas apa yang telah Allah tunjukkan dari agama ini. Dan ciri khas musyrikin adalah dikatakan Allah minalladzina farraqu dinahum. Mereka ini berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka ini kelompok-kelompok, kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka pegangi. Kalau kita suruh berbangga itu, suruh fanatik dan berbangga itu dengan Quran. Dengan Quran dan Sunnah atau dengan Islam. Orang yang mereka sering ini mengatakan jangan fanatik dengan agama itu. Mereka sendiri fanatik dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya nggak boleh kesinggung atau nggak boleh dia terkoreksi. Justru kita wajib untuk fanatik dengan agama supaya mati kita juga di atas agama. Kalau kita nggak fanatik agama, matinya nanti tidak di atas agama. Ibaratnya fanatik itu semua bisa hilang. Agama nggak boleh hilang. Itu fanatik, sehingga betul-betul yang dicekeli, karena ini adalah ibaratnya jimat. Satu-satunya yang harus betul-betul dipelihara, jimat untuk selamat dunia akhirat itu adalah agama dia. Jangan sampai justru ini adalah lepas gitu aja, jadikan barang murahan, dijual murah,
dijual untuk mendapatkan sembako, dijual untuk mendapatkan jabatan, dijual untuk mendapatkan ketokohan, dijual untuk mendapatkan masa. Ini adalah terlalu murah agama dijual untuk mendapatkan pernak-pernik kehidupan dunia. Kemudian para sekalian, yang ketiga adalah hadis Nabi, wasiat-wasiat penting. Satu, wasiat bertakwa. Kedua, wasiat untuk tunduk kepada penguasa selama tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan menjadi para pemberontak. Yang ahlu sunnah itu intinya tidak menjilat dan juga tidak memberontak, tapi menasihati. Selalu bagaimana lurus di atas agama Allah. Dia menasihati jangan sampai durhaka kepada Allah, dan dia bersabar dengan ini kezaliman penguasa, tidak memberontak, tapi dia berpegang teguh di atas prinsip, ini di atas agamanya. Kemudian wasiat yang terkandung dalam hadis itu yang ketiga adalah Nabi ingatkan sepeninggal Nabi nanti akan banyak firqah-firqah, banyak penyimpangan-penyimpangan. Mereka yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kita diperintahkan Nabi untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, Quran dan sunnah, sunnahnya para khalifah ar-rasyidun, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Hal-hal yang diadakan yang tidak pernah ada di dalam ajaran agama. Sampai dikatakan para pendahulu kita yang saleh, satu zaman nanti bid'ah itu merebak di mana-mana, sampai akhirnya yang hidup dianggap agama itu bid'ah tadi. Ketika orang meninggalkan bid'ah itu malah dituding meninggalkan sunnah dan diceng sebagai orang yang sesat. Di zaman kita ini begitu diantaranya. Kalau nggak sholat ke masjid nggak apa-apa, nggak dibiarkan aja, nggak jamaah ke masjid nggak apa-apa, nggak sholat ke masjid nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mboten nyuwun ngapunten ora gelem bareng-bareng acara yang sudah jadi budaya, itu diceng aliran sesat. Yang nggak sholat itu nggak diapa-apain, nggak mau jamaah nggak diapa-apain, nggak dianggap atau nggak ada cap apa-apa. Tapi kalau nggak mau, yaitu bareng-bareng acara bid'ah atau acara syirik, itu dianggap sesat, aliran sesat. Sehingga yang dianggap agama itu yang sudah berjalan turun-maturun. Sedangkan orang melaksanakan ajaran Nabi malah dianggap aneh, dianggap ajaran baru. Sekarang kita masuk hadis ingkang nomor sekawan, monggo diwas. Nabi SAW juga bersabda, "Ala inna ma qablakum kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina billah wa inna hadhil billah tasari'u ala salatin wa sab'in sintani wa sab'una binar wa kita jannah ya jemaah. Ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kamu dari kalangan kitab dan belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan akan masuk neraka dan yang satu golongan surga, yaitu al-jamaah. Ya, para bapak sekalian, mari kita simak hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwa orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mereka berpecah belah menjadi 70, yaitu dua kelompok. Wa inna hadil millah, dan umat ini sataftariku ala salatin wa sab'ina ala salasin wa sab'ina. Sedangkan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'una finnar, 72 di neraka, wa wahidatan fil jannah, dan satu yang di surga.
wa iyal jamaah, yaitu al-jamaah. Para Bapak sekalian, hadis ini satu menjelaskan kepada kita, ini peringatan Nabi tentang ahlul kitab. Ahlul kitab, kita diingatkan tentang ahlul kitab, dikatakan ahlul kitab karena mereka dulu pernah diberikan oleh Allah kitab. Taurat kepada orang Yahudi, Injil kepada orang Nasrani. Tetapi mereka kemudian melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan. Orang-orang Yahudi dikenal yang menyimpang adalah para ulamanya. Apa di antara bentuk penyimpangan orang Yahudi itu? Satu di antaranya yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Suka merubah-rubah agama. Merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merubah ayat ini konten kali. Satu, ngerubah lafadznya sehingga diganti lafadz-lafadznya itu dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri. Umat ditipu yaitu karangan mereka dia nisbatkan, dia katakan ini adalah dari Allah Ta'ala. Yang Allah katakan yaktubuna bi aitihim summa yaqulun hadza min indillah. Mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka katakan ini dari sisi Allah Ta'ala. Sedangkan umatnya ya manut-manut saja. Mati urip dari Pak Kiai. Sehingga apapun yang diungkapkan Pak Kiai itu adalah dianggap sabda Nabi. Kalau menyelisih Pak Kiai itu dianggap menyelisih Nabi. Walat. Sehingga menjadi Pak Turut artinya kayak mayit. Mayit nggak bisa protes. Mayit itu mau diengkak-engkuk, dengar-dengarkan, dia mboten protes, namanya mayit. Di depan Pak Kiai itu kayak mayit. Sehingga dianggap Pak Kiai kayak Nabi yang mereka sudah pasti mengantarkan ke surga. Di antara penyimpangan Yahudi satu tadi merubah-rubah ayat Allah Ta'ala. Merubah itu bisa satu mengganti lafaz, nomor kali menyimpangkan makna. Menyimpangkan makna. Termasuk contoh yang menyimpangkan makna itu ya contohnya kalau orang-orang sekarang, orang-orang yang mereka bahkan yaitu pakai dalil lagi itu ucapan selamat Natal itu Quran yang ngajarkan katanya itu Quran yang ngajarkan. Kalau ajaran Quran atau dia katakan malah kalau orang akidahnya lurus itu pasti akan mengucapkan selamat Natal. Padahal akidah Islam mengajarkan laqad kafaral ladzina qalu inallaha thalithu tsalatah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Di antara akidah Nasrani itu berkeyakinan tiga oknum tapi satu, satu tapi tiga. Ini Allah kafirkan. Laqad kafaral ladzina qalu inallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Di antara keyakinan Nasrani ada yang mengatakan juga Isa ibnu Maryam itulah Allah Subhanahu wa taala juga. Di antara mereka mengatakan waqalatil Uzair waqalatin Nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan Allah mengatakan lam yalid walam yulad, Allah enggak punya anak, Allah enggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan ucapan Allah punya anak itu takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir membuat langit itu runtuh. Kemudian membuat bumi itu terbelah, gunung itu jugruk. Disebabkan ucapan mereka Allah mengambil anak. Allah mengkafirkan ahlul kitab innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir dikatakan ahlul kitab wal musyrikin dan orang musyrik finari jahannam. Ini di neraka jahanam. Nabi mengatakan tentang orang yang tidak mengimani Rasulullah SAW. Wah ini waladzi nafsu Muhammadin biyadi.
demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar kerasulanku, baik itu Yahudiyun atau Nasraniyun, baik itu Yahudi atau Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih, lalu mereka mati dalam kondisi tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabinar, pasti akan menjadi penghuni neraka. Niki akidah Islam ajarkan ngoten niku. Terus wonten tiyang ngucapaken selamat ya kamu, selamat kafir ya, selamat ya kamu akan menjadi ahli nar ya. Padahal Nabi juga mengatakan orang bisa ngucap sakecap yang dampaknya itu bisa menjadikan dia meluncur ke lembah jahanam. Innar rajul la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang yang mengucapkan satu kalimat cul gitu aja, yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia sangka-sangka perkataan itu yaitu berbahaya, yang dengan perkataan itu yahwi biha finnar, menjadikan dia terjerumus ke dalam lembah jahanam. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Para sekalian, yang ngapunten, kalau konten tiang judi mendem, panjenengan pripun mengucapkan selamat kamu mendem ya. Yang benar enten, selamat kamu menang judi ya. Atau ada orang yang menzinai ibunya atau menzinai istrinya malah, atau menzinai adiknya, terus kita ucapkan selamat pripun ibu. Dosa syirik dan kufur niku kalih perzinaan, kalih judi mendem niku kualitasipun bahayaan tinggi mana? Dosanya besar mana? Nggih ageng syirik kufur. Kalau kita mengucapkan orang yang makan babi, kita mengucapkan selamat kepada orang yang berzina, mengucapkan selamat kepada orang yang judi mendem, itu sudah orang menolak semuanya. Kok onten seorang muslim yang berkaitan dengan akidah malah mengucapkan selamat kepada kekufuran dan kesyirikan. Sekali ini adalah perkara akidah. Perkara keyakinan yang tidak boleh rusak. Bagaimana mengucapkan selamat kepada pelaku kekafiran dan kesyirikan? Malah wonten ingkang berapi-api pidato teng mimbar gereja mengucapkan selamat, bergembiralah, bergembira untuk masuk neraka, bagaimana? Ini semuanya sudah betul-betul pemikiran-pemikiran yang terbalik karena rusaknya agama. Zaman Kanjeng Nabi niku Yahudi Nasrani pun onten. Zaman para sahabat Yahudi Nasrani pun onten. Napa oleh zaman tabiin imam-imam yang 4. Ning boten nonton Nabi, para sahabat, para imam niku sing ngelakoni mengucapkan kayak gituan. Terus janjanipun ingkang dipun tiru sinten? Siapa yang ditiru itu? Padahal beragama itu kalau tidak meniru mereka, ya akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahudi itu diantara penyimpangannya yaitu merubah-rubah agama Allah. Kemudian diantaranya lagi makan harta manusia dengan cara yang batil, ya'kuluna amwalan nas bil batil. Konten kiai tukang ngumpulkin bondoni tiang. Kemudian dengan alasan macam-macam, yang harusnya itu untuk fakir miskin, tapi malah untuk ini memperkaya diri. Kan setor kali Pak Kiai,
desa-desa antar sing zakat kali Pak Kiai. Zakat kali Pak Kiai. Mbah Kiai yang sugih napa melarat, nek melarat nggih zakat Pak Kiai angsal. Ning kalau nek Pak Kiai ini pun boten mlebet ini 8 golongan atau tidak termasuk fakir miskin, ya tidak boleh kita zakat kepada Pak Kiai. Sehingga banyak atas nama agama orang mengumpulkan harta manusia dengan cara yang batil. Sehingga agama ini pun sekedar untuk kedok. Kemudian ada lagi penyimpangannya, kata Allah, yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Contohnya kalau di kalangan Yahudi, mereka tahu persis tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pengetahuan mereka tentang kenabian Rasulullah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri, kata Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi oleh para kiai Yahudi ini disembunyikan. Sehingga orang-orang awam Yahudi menjadi mereka tidak tahu bahwa berita tentang kenabian Rasulullah SAW itu sudah terberitakan dalam kitab Taurat dengan sejelas-jelasnya. Di antara penyimpangan Yahudi lagi, para sekalian, mereka yaitu suka merendahkan atau memperolok-olok dan bahkan membunuh para Nabiullah alaihissalam. Yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Membantai para nabi. Dan membunuh orang-orang yang mereka ya'murunan nas bil qisti, dan membunuh orang-orang yang mereka memerintahkan manusia untuk berbuat adil, yaitu adil di atas agama Allah Ta'ala. Ini diantara penyimpangan Yahudi, termasuk diantaranya yang melopor Yahudi adalah pengagungan terhadap kuburan. Sampai Nabi mengatakan, la'anallahu liyahuda wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid-masjid. Kubur jadikan tempat ibadah untuk baca Quran, untuk zikir, untuk wirid. Dan ini berkembang juga di tengah-tengah kaum muslimin. Memang Nabi mengingatkan ini akan ada di kalangan kalian wahai kaum muslimin yang mengikuti modelnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Persis. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law takhalu juhradabin la dakhaltumuh. Benar-benar akan ada di antara kalian wahai kaum muslimin orang-orang yang mereka mengikuti tradisi orang sebelum kalian. Sejengkal dengan sejengkal, sasta dengan sasta, yang dikatakan dijelaskan para ulama, yaitu persis mengikuti mereka itu, sampai seandainya ada sesuatu yang sangat mustahil untuk diikuti, seperti lubang, orang masuk lubang dhab. Lubang dhab itu lubang yang susah untuk ini diikuti karena berkelok-kelok, akan ada pula di kalangan muslimin yang melakukannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani? Paman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lainnya, ini Majusi, Al-Majus, Warum, orang-orang Majusi dan orang-orang Romawi. Sehingga di kalangan umat Islam ini, nyon ngapunten, akan ada yang mengikuti modelnya Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Saniki tinggal dibuktikan mawon. Kalau di kalangan Yahudi, secara global, kerusakannya itu pada golongan para kiai, para ulamanya. Yang menyimpangkan agama, yang menyembunyikan kebenaran, yang makan harta manusia dengan cara yang batil,
Ini adalah diantara kerusakan-kerusakan ulama-ulama Yahudi. Di kalangan kaum muslimin akan ada orang yang dikenal alim agama, tahu agama, kiai, ustadz, syekh, yang mereka itu bersikap seperti orang-orang Yahudi. Sehingga merusak agama. Merusak agama. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang masuk dalam kelompok para penyesat ini, sehingga umat Islam justru malah memusuhi agamanya sendiri, atau agamanya diaduk-aduk, diawul-awul, sehingga betul-betul mabrut, mboten karuan, sampai tidak ada identitas keislamannya. Demikian pula orang yang mengikuti model Nasrani. Kalau Nasrani itu, nyun ngapunten, para ulama jelaskan, ringkesipun punya semangat beragama tapi bodoh. Punya semangat beribadah, ananging mboten ngagem ilmu. Akhiripun kathah ibadahipun ingkang dipun lakukan berdasarkan bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Kalau kita tanyakan kepada sebagian kaum muslimin dengan amalan-amalan macam-macam itu, napa wonten dalilipun? Nggih, pokoknya Pak Kiai. Pokoknya Pak Kiai. Sehingga tidak pernah diarahkan untuk beramal itu dengan dalil. Diajari berbagai macam amal-amal itu tanpa dalil. Nek malam Jumat iki wacanan iki ping sakmene, dalilipun pundi semanut wae. Ini adalah termasuk ini mengajarkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, dan itu termasuk bid'ah-bid'ah yang diajarkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, yang itu adalah jalan terbaik untuk mendapatkan ini surga. Mengikuti orang-orang majusi musyrikin, sajen-sajen nyembah demit, sajen-sajen tempat-tempat keramat, kemudian jimat-jimat yang kemudian diislamkan dengan istilah karomah. Sing sebagian karomah ini ku didol teng internet, ditawarakan jual karomah grade A, grade B, grade C, harganya sekian-sekian, Anda transfer, karomahnya ditransfer. Niku senes karomah niku sihir. Sing dodolan niku sanajan jubahan, jenggoten, udeng-udengan, niku dukun. Dukun. Sehingga ampun, ya ini tertipu dengan penampilannya ingkang kados wali. Wali niku wonten kalih, wali Allah dan wali setan. Walaupun penampilannya penampilan yang itu kayak religius. Kedah dipun, ya ini fahami dia pengikut Rasul napa pengikut setan. Kalau wali ya ke masjidnya nomor 1, kemudian dia kelihatan betul-betul taat kepada Allah SWT, pelopor agama di tengah-tengah masyarakatnya, dikenal wali, sholat ratau ketok. Kemudian agama ini pun boten belas, boten ketinggal orang yang beragama. Para sekalian, ini adalah penting untuk kita ketahui, ini ada dasar-dasar ini agama. Termasuk diantaranya adalah semangat berpecah belah dalam beragama. Semangat berpecah belah dalam beragama dengan mengikuti hawa nafsu. Prinsipipun itu sederhana. Ittabi'u ma'ungsila ilaikum mirabbikum. Ikutilah wahyu yang Allah turunkan kepada kalian. Ini prinsip muslimin. Prinsip ini hamba Allah mengikuti wahyu yang diajarkan Allah SWT. Kemudian wala tattabi'u ahwa'ahum wala tattabi'u ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang yang bodoh. Kadang-kadang dia ngertos agami ning malah melu sing bodoh. Kedahipun iku kiai ustadz pun sekolah ngertos agami, sampun sinau dalil-dalil agami, kedahe nuntun.
pripun masyarakat ingkang boten ngertos agami niku dituntun ngagem agami, diterangkan segede mboko segede cara beragami ingkang leres derek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Ning malah sakniki modelipun tiang-tiang pinter ustad niku malah derek tiang umum. Derek tiang umum. Dados tiang umum niku ngaji mboten berubah berdasarkan ilmu. Malah akhiripun tiang umum niku ngaji niku angsal dalil untuk membenarkan tradisi jahiliyahnya. Mundhakipun niku nek mbiyen mboten ngertos dalil, saniki ngertos dalil sing dalili tradisi jahiliyah. Ustadz dia takut menyampaikan yang benar karena khawatir ditinggal sama masyarakatnya, ditinggal sama orang banyak, khawatir nanti nggak punya pengikut. Niku naminipun tumbuh itu tutup. Sing jahil-jahil niku punya hawa nafsu, ustadznya juga punya hawa nafsu, ustadznya punya kepentingan pengikut, sing jahil punya kepentingan pados dalil sing benerakan amalan jahiliyahnya, sehingga ngaji mboten mundhak, mboten berubah untuk ya ini seperti yang diajarkan Nabi, malah akhirnya malah tambah kental anggenipun kagungan tradisi jahiliyah. Ini akan juga terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi mengingatkan, umat ini akan banyak ya ini penyimpangan terpecah belah sampai 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya itu adalah di neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu yang masuk ya ini surga. Wa yal jamaah, yaitu al jamaah. Pas kalian, Nabi ketika akan di riwayat yang selamat siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu siapa saja yang mereka beragama di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Riwayat yang lainnya al-jamaah. Riwayat yang lainnya as-sawadul aqdom. Ini kelompok yang besar. Ini semuanya memiliki makna yang sama. Ma'ana alaihi wa ashabi, inilah patokan jalan yang lurus. Ini orang yang mereka itu berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Standar untuk beragama yang benar niku yaitu mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Itulah jalan kebenaran. Ini standar dalam beragama. Sehingga nek beragama mboten derek Kanjeng Nabi dan para sahabatnya niku jaminan sesat. Niku bakal jaminan nyimpang, keliru. Yang ma'ana ali washabi itulah jamaah. Sehingga standar jamaah niku mboten sekedar berkelompok. Ning standar jamaah niku dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kecocokannya dengan kebenaran. Ma wafaqal haq, apa yang mencocoki kebenaran itulah jamaah. Maka dikatakan anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda walaupun sendirian tapi di atas kebenaran Anda dikatakan jamaah. Kenapa? Anda berjamaah dengan jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga waktu sekedar namun kumpul-kumpul. Sekedar kumpul itu kalau dia di atas prinsip penyimpangan, di atas prinsip yang tidak mencocoki syariat, itu namanya ahlul furqah. Ini lawan dari al-jamaah. Sehingga jamaah itu juga bukan diklaim oleh kelompok tertentu. Jamaahku sing mlebu surga dhewe, jamaahku sing ora jamaahku neraka. Sehingga wonten istilah Islam jamaah. Sing mlebu jamaah dianggap Islam, sing boten derek jamaah dianggap kafir, kemudian yang keluar dari jamaahnya dianggap murtad. Yang dulu pernah divonis sesat oleh Kejaksaan Negeri dengan nama Islam Jamaah, kemudian berubah-ubah nama terus, berkembang berubah-ubah, tapi barangnya satu. Pas kalian lihat, ini adalah penyimpangan atau sekedar klaim. Kemudian as-sawadul aqdam, mayoritas. Mayoritas yang dimaksudkan adalah mayoritas di zaman para sahabat Nabi.
Bukan mayoritas di zaman ahlul bid'ah sudah berkembang buahnya sehingga warna bid'ah itu mewarnai orang yang mengamalkan agama malah dianggap aneh dan sesat. Sehingga klaimnya itu kita ini yang banyak, kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini yang dikatakan Nabi sebagai pengikut kebenaran. Maka nanti kalau ditanya malaikat, bilang aja saya pengikut Mbah Fulan, wis mesti bakal sukses. Niki penyesat. Orang yang ngajari sesat. Pas kalian, as-sawadul a'dham yang dimaksudkan itu adalah kelompok besar di zaman Nabi, yaitu para sahabat Nabi. Sehingga makna ma'ana ali wa ashabi sama dengan al-jamaah, sama dengan as-sawadul a'dham, standarnya itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau di zaman akhir-akhir seperti kita ini, nyun ngapunten, orang yang menghidupkan agama malah ada yang teramalkan yang menjadi asing. Nabi nanti ketika akan nanti kita wasuki di ada hadisnya di sini, bada al islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a. Islam itu berawal muncul dalam kondisi terasing. Di tengah-tengah orang Quraisy, Mekah Quraisy waktu itu, Nabi mendakwakan tauhid niku dianggap ajaran asing aneh. Sehingga Abu Jahal dan teman-temannya provokatif untuk menghadang dakwah Nabi SAW. Padahal mereka itu meyakini kalau mereka adalah pewaris Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim itu mewariskan agama tauhid. Sedangkan Nabi mengajarkan tauhid. Tetapi oleh orang Quraisy yang merasa pewaris agama Ibrahim ini, Nabi yang mengajarkan tauhid dianggap sesat. Saking anehnya. Kenapa aneh? Sebab yang tersebar sudah agama syirik. Sudah berganti dengan budaya syirik, agama kesyirikan. Lah Islam niku kanjeng Nabi ngendika akan mengalami nasib yang seperti itu. Orangnya mengaku umat Muhammad, pengikut Muhammad, pecinta Rasul. Tapi karena sudah yang tersebar itu banyak bid'ah-bid'ah yang tersebar, banyak penyimpangan-penyimpangan yang tersebar, kemudian orang yang menghidupkan sunnah Nabi niku justru dianggap aneh. Kayak orang yang baru membawa ajaran baru, ajaran anyar. Padahal dalilnya jelas, kitabnya jelas, kitab hadisnya jelas, pendapat ulamanya jelas. Tapi dikesankan ini adalah ajaran baru yang menyelisih keumuman yang sudah berkembang di masyarakat. Sehingga dianggap ajaran sesat, dicap sesat. Islam akan yaitu mengalami zaman yang seperti itu. Wa sayudu ghoriban kama bada'a, akan terasing seperti waktu munculnya Islam. Tapi Nabi mengatakan ngendikakan tuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang mereka terasing. Terasingnya bukan karena aneh-aneh, tapi terasingnya karena menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah kalimat finnar itu menunjukkan mereka adalah semuanya kafir? Boten. Finnar itu tidak menunjukkan mereka itu kafir. Sekarang tanglet. Peminum khamr niku ancamanipun apa? Neraka. Orang berzina ancamanipun neraka. Orang yang membunuh ancamanipun neraka. Apa mereka kafir? Enggak. Pelaku dosa besar itu diancam dengan neraka, sebagaimana pelaku bid'ah juga diancam dengan neraka karena penyimpangan yang mereka ini bukan berarti sudah kafir, tapi mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, sehingga penyimpangan itu onten penyimpangan maksiat, niku syahwat, onten penyimpangan bid'ah, niku syubhat. Bedanipun, nek penyimpangan maksiat syahwat niku tiang menyadari kalau dia itu salah dan menyimpang dan dia itu sedang bermaksiat. Sehingga rata-rata pelaku maksiat niku delik-delik. Dia nggak pengen diketahui oleh orang.
Tapi kalau pelaku bid'ah, syubhat, niku malah justru berbangga karena dia rumangsanipun leres. Nek ngomong yo ngotot, dia berapi-api, ngantos kebul-kebul. Karena dia merasa di atas kebenaran. Sehingga kemungkinan kata para ulama, ini iblis niku langkung remen bid'ah ketimbang maksiat. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Karena al bid'atu la yutab wal maksiat yutab. Karena kalau bid'ah itu kemungkinan bertobat itu kecil. Wong bener kon tobat pira? Wong bener kon tobat. Karena dia merasa benar, tidak merasa menyimpang, maka susah untuk bertobat. Tapi kalau orang maksiat itu kemungkinan tobatnya lebih besar karena dia tahu persis, dia sadar benar kalau perbuatannya adalah perbuatan penyimpangan. Para sekalian, niki gambaran sehingga jangan sampai punya gambaran kalau mereka diancam final itu berarti mereka itu kafir, ngafir-ngafirkan, neraka-neraka-ke. Kemudian di antara yang dijelaskan para ulama, penyimpangan itu jenisnya banyak sekali. Kata sangat ning pentolan-pentolanipun niku wonten ini gangsal di antaranya disebutkan Khawarij, Rafidhah, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah, kemudian Jahmiyah. Niki pentolanipun al-bid'ah penyimpangan. Khawarij kelompok pertama yang muncul di zaman ini sahabat Khawarij yang kemudian memberontak kepada Ali bin Abi Thalib yang ajarannya diantaranya adalah gampang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah Khawarij. Kemudian Syiah Rafidhah yang sampai ada yang menuhankan Ali, mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Kemudian mengatakan Quran yang di tangan kita palsu. Kemudian Aisyah pezina, para sahabat semuanya kafir, murtad kecuali beberapa gelintir orang. Ini adalah termasuk keyakinan-keyakinan Syiah. Jahmiyah ini mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dari penyimpangan ini, kesesatan ini berdampak yaitu kemana-mana, yaitu beragama dengan yaitu liar. Kemudian Qadariyah yang mengingkari takdir, sehingga apa yang kita lakukan itu nggak ada kaitannya dengan takdir. Mereka ingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak mutlak, nggak terikat dengan takdir Allah taala. Kemudian Murji'ah, orang yang memisahkan iman dengan amal, sehingga pelaku maksiat itu imannya nggak berkurang, imannya utuh karena amal tidak berkaitan dengan iman. Ini diantara kelompok induk kelompok sesat yang dari kelompok itu berpecah-pecah lagi menjadi kelompok bid'ah yang sangat banyak. Para sekalian, maka kemarin kita diingatkan hadis yang sebelum ini, ketika kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yaitu dari agama Allah, dari Quran dan Sunnah, apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'ah. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, apa yang menyebabkan umat ini berpecah belah? Yang pertama yaitu tidak lepas dari makar-makar para musuh. Musuh itu diantara cara untuk menguasai kaum muslimin adalah memecah belah kaum muslimin.
Yang Allah sebutkan orang-orang kafir itu la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Perang itu kan kali ada perang fisik, perang militer yang targetnya adalah meludeskan jasad muslimin, pemberangusan muslimin, kayak dulu pernah ada di Serbia, kemudian juga yang kemarin Burma, Rohingya, kemudian juga sebagian kejadian di India, kemudian di tempat-tempat yang lainnya, atau Israel, atau juga di Chechnya dan seterusnya, yang mereka ingin memberangus muslimin. Ini perang militer namanya pun. Yang kedua perang pemikiran. Kalau perang militer itu yang ditarget itu hangusnya jasad, hancurnya jasad. Kalau perang pemikiran yang ditarget adalah rusaknya pemikiran, matinya pemikiran, sehingga konten muslim, identitas pun muslim, tapi isini pun iku kekafiran. Muslim, ning cara berpikirnya, cara bertindak tanduknya itu adalah kekafiran. Ini adalah yaitu target yang diinginkan, sehingga dicekoi dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran yang merusak. Apalagi di zaman teknologi, ini fasilitasnya full, yaitu penuh dengan sarana-sarana untuk ini menjadikan orang itu yaitu betul-betul hancur keislamannya. Sehingga muslim yang bahkan mencintai kekafiran dan kesyirikan dan membenci Islamnya sendiri. Muslim yang membenci Islamnya sendiri dan mencintai kekafiran dan kesyirikan. Pengajian kalau perlu dibubarkan. Tapi kalau acara kesyirikan dan acara kekufuran itu malah dijogo. Kemudian disubyo-subyo. Sehingga akan muncul ini orang-orang yang mereka justru mencintai kekafiran dan kesyirikan. Bapak sekalian. Kemudian, maka di antara makar musuh adalah bagaimana membuat umat Islam itu kemudian bercerai-berai. Iblis, program utamanya pun itu mencerai-beraikan kaum muslimin. Nabi ketika akan inna iblisa arsyau alal ma', iblis itu arsnya atau singgasananya di atas air. Faba'asa sarayahu. Kemudian iblis itu mengirim pasukannya untuk menyesatkan manusia. Atnahum a'dhamuhum fitnatan. Yang paling dekat dengan iblis, orang yang paling dekat dengan iblis adalah pasukan yang paling yaitu besar fitnahnya. Kemudian masing-masing laporan kepada iblis, ini melaporkan tentang hasil kerja penyesatannya. Bos, saya sudah melakukan ini itu. Kamu biasa-biasa saja. Kemudian ada setan yang laporan, tidaklah saya tinggalkan si fulan kecuali telah aku buat dia berpisah. Kalau suami istri ya berpisah dengan istrinya. Kalau kawan yang mereka tadinya bersatu ini menjadi pecah. Kata iblis, nikma anta. Kamu setannya. Artinya kamu yang betul-betul jempolan. Itu yang dianggap sukses untuk menyesatkan manusia, yaitu bisa memporak-porandakan ini persatuan, ini kaum muslimin, persatuan, ini umat Islam. Bagaimana cara untuk membuat centang perangnya umat Islam itu? Ya supaya mengikuti pikirannya masing-masing. Jangan ikuti Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Kalau sudah orang ikuti dengan pikirannya masing-masing, itu akan menjadi sekian ratus atau sekian ribu kelompok. Karena masing-masing berpikir dengan akalnya sendiri-sendiri, apalagi dengan perasaannya, apalagi dasarnya berislam mimpi.
mimpi ketemu Nabi, mengajarkan begini, 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 begini. Lalu setiap orang mereka mengklaim mimpi ketemu Nabi yang mengajarkan begini, kemudian disebarkan ajarannya. Ini semuanya adalah termasuk tipu daya syaitan. Untuk kemudian membuat manusia tidak mengikuti Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sekalian, ini adalah yang pertama, faktor terjadinya perpecahan itu adalah makar musuh. Memang musuh punya grand design kata orang, itu bagaimana untuk betul-betul bisa memurtadkan kaum muslimin, menguasai kaum muslimin, diantaranya dengan membuat yaitu perpecahan. Kalau zaman Londo dikenal dengan istilah yaitu politik divide et impera, belah bambu, sehingga ada yang diangkat, ada yang diinjek, sehingga begitu terus diadu-adu, kemudian umat Islam menjadi centang perenang. Kuncinya satu kata Allah. Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa mayatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka? Memang mereka kalau buat program itu ngidap-idapi. Mereka punya program, punya rencana, punya strategi, mengeluarkan anggaran, dibiayai, berapapun biayanya akan digelontorkan. Kalau perlu pondok-pondok dibayari, digelontorkan dana. Yang tujuannya adalah untuk betul-betul menghilangkan roh keislaman. Mematikan Islam. Tapi, kata Allah, bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka? Alias program mereka itu akan gagal total. Kapan? Ketika kita selalu menyimak bacaan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian ketika kita senantiasa berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga kata Allah, barang siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan Allah, dengan agama Allah, dia selalu akan di atas jalan yang lurus. Tidak akan tersesat. Itu kunci. Sehebat apapun makar yang mereka rancang untuk menghancurkan kaum muslimin, kalau musliminnya itu betul-betul mereka senantiasa berpegang teguh dengan ajaran agamanya, makar itu akan kandas. Nomor kali diantaranya karena kejahilan kaum muslimin, kebodohan kaum muslimin. Sinaunipun bodoh niku ya dados sasaran empuk penyesatan. Namanya pun bodoh lunga-lungu kaya kebu sehingga dituntun tang pundi-pundi manut-manut kemawon. Ketidaktahuannya akhirnya dia keblondrok-blondrok masuk ke lorong-lorong kesesatan yang merupakan jebakan-jebakan setan karena bodoh. Apalagi sifatnya setan itu menghias-hiasi gitu, dalane api bener lenceng akan mengantarkan pada tujuan. Itu penipuan para setan-setan manusia maupun jin. Sehingga orang yang mereka tidak berilmu akan keblondrok-blondrok. Menilai itu dengan perasaannya bukan dengan ilmu. Benten kali tiang berilmu. Namanya pun ilmu itu maknanya pun idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Alias tahu persis. Tiang niku nek berilmu mboten gampang dipun apusi, mboten gampang dipun glembui. Nek kita niku ngertos jalan ke TPA niki, mbok ajeng lewat etan, kulon, kidul, lor niku ketemu nggone tidak akan dibingungkan dengan banyaknya gang-gang yang ada. Tapi pun ngerti. Nek kita mboten ngerti, ben ketemu gang bingung, napa malih enten pertigaan, perempatan, perlimaan, pereneman, pertujuan. Napa malih gange sakabeh padha meh persis sami-sami, bakal bingung tok isinipun iku. Termasuk kita ini kalau tidak berilmu tentang agama kita sendiri, bakal keblondrok-blondrok, apalagi setan itu menghiasi jalan kesatan, kayaknya jalan Islam. Sehingga faktor perpecahan yang kedua disebabkan karena kebodohan. Yang ketiga,
adalah faktor hawa nafsu. Punya ambisi-ambisi nafsu. Punya ambisi-ambisi. Kalau orang sudah punya ambisi keduniaan, ambisi duniawi, maka akan dia raih dengan segala macam cara, dan kemudian itu yang akan membuat dia menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya. Gak peduli lagi dengan ya ini agama. Sehingga akan ini sangat gampang dia diarahkan kepada ini perpecahan-perpecahan, dia adu domba karena ambisi dia tidak ingin yaitu kehilangan jatahnya. Dan masih sangat kata diantaranya lagi adalah tidak mau merujuk kepada ulama. Tidak merujuk kepada ulama. Bahkan dianggap ulama itu ya ini penghalang kebebasan. Padahal semua pintu ilmu ini wonten, semua ilmu itu ada pintu-pintunya. Ilmu agama pintunya adalah para ulama, yang betul-betul ulama tentu ini pun ingkang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat. Hadis Kanjeng Nabi mengingatkan berkaitan dengan iftiraqul ummah, ini hadis perpecahan umat, dan ini pelajarannya diantaranya juga bahwa perpecahan umat itu pasti akan terjadi. Berita ini pun sampun pasti dari Allah, dari Rasulnya. Kemudian sikap kita, yang penting itu pripun kita menjadi ahlul haq, orang yang meniti jalan yang lurus. Ampun disibukkan dengan ya ini kelompok-kelompok itu apa saja. Kalau kita tahu yang benar, kemudian kita istiqomah di atas yang benar, insya Allah itu yang akan betul-betul ya ini menyelamatkan kita. Dan jangan sampai kita justru dengan alasan hadis iftiraqul ummah malah meridhoi berbagai macam bentuk perpecahan yang ada di tengah-tengah umat. Ya wis takdiri Gusti Allah piye meneh. Enggak begitu, enggak boleh begitu. Tapi kita kedah Allah memerintahkan kita untuk yaitu betul-betul mengusahakan di atas kebenaran, di atas jalan yang benar dan menyingkirkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Makatan kita kapirumiyin, itu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kamu lihat versa? Gue sebagai pembentuk kalimat dengan ujian curhat belum dan politikus ini pengen cerita sedikit. Maka Ustaz, kalau penyebab perpecahan tadi untuk diatasi sudah ada solusi. Tetapi Indonesia ini yang sudah dari tahun berapa itu membentuk pemimpin sampai kepada menentukan baik banyak suara masih muda bergerak, termasuk kata-kata pemerintah kita sudah oke. Jadi orang yang pertama berilmu dan tetapi orang-orang berilmu itu tidak hanya dari orang berilmu tidak bisa dibodohi, tidak bisa ditipu. Tapi kalau dikasih beselah uang itu emas juga. Dan itu lain atasnya gimana? Itu pintar sekali. Bahkan bertahun-tahun jadi menteri, jadi wakil presiden, punya power gimana? Tapi didatangi hanya berubah faktanya. Nah, yang paling pokok saya kira, termasuk keadilan. Keadilan di Indonesia juga dalam perkara yang menyeberang dengan mereka itu cepat diurus, cepat diputus. Tapi kalau yang berkoalisi dengan mereka itu lapor-lapornya nggak pernah terima laporannya. Itu siapa yang berhak? Itu bukan Ustaz, tujuan yang nasional ini yang berhak. Dan saya bahkan yang masuk ke pertanyaan saya ini, bagaimana misalnya model demokrasi ini bisa apa boleh saya bikin demokrasi itu kan pemilu. Kalau kita mendapatkan dari sekalian mumpung pemilu 2024
mulai sekarang contoh besok yang cuma 2%. Demokrasi berubah itu. Lebih dekat dengan demokrasi baru woro-woro jangan lupa sekian maksud masyarakat. Kalau sudah sekarang enggak. Itu gimana? Ya, setiap zaman kerusakan bentuknya macam-macam. Di zaman Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab juga kerusakannya parah macam-macam. Yang penting tugas kita itu adalah dakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah dengan cara yang benar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting mati kita itu di atas tauhid dan di atas sunnah, tidak terfitnah dengan hiruk pikuknya dunia yang ada. Soal target itu kita serahkan kepada Allah SWT, karena target dakwah itu bukan ini bisa memegang kekuasaan, tapi bagaimana memahamkan orang per orang itu dia paham tauhid, biar matinya di atas tauhid, tahu siapa dia, siapa Allah. Orang kalau sudah paham tentang agama, berubah itu ya sangat gampangnya. Yang penting itu orang paham tentang agama. Tugas kita adalah bagaimana memahamkan orang tentang agama, sehingga dia bisa berubah berdasarkan ilmunya. Manusia sepakat di atas, ya ini kesepakatan hawa nafsu itu karena mereka ilmunya begitu dan hawa nafsunya begitu. Tapi kalau ilmunya berubah dan semangatnya berubah, ya semuanya akan bisa berubah dengan gampang, biidznillah. Sehingga yang penting kita adalah bagaimana punya agama yang benar, mendakwakan yang benar, bersabar di atas kesulitan mendakwakan yang benar, ya sudah. Itu yang jadi tugas pokok kita. Bagaimana target kita mati di atas tauhid dan sunnah, dan membimbing orang juga bagaimana bisa mati di atas tauhid dan sunnah. Mau kemudian berhasil jadi presiden atau menteri atau apa, itu bukan urusan, yaitu bukan target daripada dakwah tauhid dan sunnah. Kalau kemudian bisa berubah nanti Pak Kosman jadi presiden, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya yang penting matinya di atas ini tauhid dan di atas sunnah, jangan mati di atas syirik dan bid'ah. Niku yang penting niku. Jadi nggak ada cawe-cawe kita sebagai ulama sebetulnya kita. Ya cawe-cawe kita, cawe-cawenya dakwah itu cawe-cawe pripun. Ini Pak, sekarang menterinya itu yang tidak tahu ngambil dari tamatan UI juga muslim. Mau mengangkat menterinya Abu Jahal itu ya urusannya yang sedang bekerja, silahkan aja. Yang penting kita dakwah, mudah-mudahan mereka nanti juga karena mendapatkan mendengar dakwah, bisa berubah dengan dakwah. Siapa tahu Allah bisa merubah hatinya orang. Itu silahkan urusan mereka mau mengangkat menteri siapa, yang penting urusan kita ada dakwah. Terus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Pak Kusman punya kemampuan merubah, umpamanya langsung noto barang, ya alhamdulillah bisa gitu. Mudah-mudahan bisa begitu. Tapi kalau enggak, kita tugasnya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Tugasnya adalah dakwah, mendakwahkan yang hak ini bagaimana sampai ke telinganya manusia, sehingga dia dengar yang benar itu kayak apa, dan bagaimana dia bisa diharapkan bisa berubah sesuai dengan ini al-haq. Dan target kita nggak usah yaitu mikirkan muluk-muluk sampai kita bisa memegang kekuasaan. Yang penting kita ini adalah tugasnya tablighur risalah, menyampaikan risalah. Sebagaimana para nabi juga tugasnya menyampaikan risalah. Yang penting bagaimana menyebarkan tauhid dan mendakwahkan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa. Itu adalah sudah perjalanan risalah dakwah para nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ucapan selamat Natal itu sebenarnya sudah ya dari pihak sana ya. Tapi yang mengkontrak dari pihak. Tapi nampaknya, tapi nampaknya dan situasi yang diangkat macam apa ini besok akan semakin marak. Kemudian sebagai juru dakwah tentunya juga mengkontrol, nggak boleh seandainya brand ya kita menjelaskan, tugasnya menjelaskan aja, menjelaskan yang penting qad tabayyana rusdu minal ghayyi, ini telah jelas antara yang lurus dengan yang menyimpang. Tetapi setiap generasi kan muncul orang-orang bodoh baru terus.
Sehingga perlu kita terus menjelaskan, walaupun sudah fatwa itu sudah zaman bahula sudah ada. Tapi kan masalahnya kan tukul terus generasi yang nggak tahu agama, kemudian ketermakan koran, taunya hanya TV, internet, informasi, nggak tahu agama, nggak belajar agama, nggak diajari agama, apalagi sekolah juga agama semakin disingkirkan umpamanya, sehingga mendengar kalimat-kalimat yang benar itu juga minim. Ya intinya pokoknya kuat-kuatan setan dan ya ini yang berjalan di atas kebenaran. Sampai nanti kita bagaimana mengakhiri hidup di atas ini jalan yang hak. Setan juga berdakwah, kemudian ahli tauhid juga berdakwah. Karena memang sudah tauhid dan syirik, nanti permasalahan itu adanya jelas ya. Karena Natal itu yang selamat. Ya kita jelaskan antara kedudukan akidah dengan muamalah. Jadi akidah itu nggak boleh berubah seujung rambut pun. Tetapi muamalah, Islam tidak ada agama yang mengajarkan muamalah yang paling baik dan paling adil seperti Islam. Nabi bertetangga dengan Yahudi, bertetangga dengan Nasrani. Di zaman Nabi dan para khalifah juga membawa Yahudi Nasrani. Dan mereka merasakan mendapatkan keadilan, yaitu Islam. Kita dibolehkan untuk memberi hadiah pada orang kafir secara umum. Kemudian juga berbuat baik pada tetangga walaupun dia kafir. Yang paling jelas adalah ketika orang tua kita ini kafir, musyrik, dan bahkan memerintahkan kita kafir, musyrik, dengan kesungguhan, kita diperintahkan Allah, jangan kamu turuti perintah orang tua kamu, tapi tetaplah perlakukan orang tua kamu dengan cara yang baik. Artinya agama kamu jangan rusak, tapi tetaplah bermuamalah dengan cara yang baik kepada orang-orang yang mereka itu tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kita boleh berdagang dengan orang kafir, kita boleh bertransaksi atau sewa menyewa, kemudian juga utang piutang dengan orang kafir. Kita tidak boleh zalim pada orang kafir, tapi akidah kita nggak boleh berubah sama sekali. Bersama dengan kuatnya walak wal barok, kita tidak boleh kita zalim kepada orang kafir. Dan bahkan Allah mengajarkan wa qulu linnasi husna, ucapkan perkataan yang baik pada manusia. Manusia itu umum, baik yang mukmin maupun yang kafir. Sehingga tidak boleh kita sembarang mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek walaupun kepada orang kafir. Dan tidak boleh kita zalim pada orang kafir. Sampai Nabi katakan, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang yang terdolimi, walau kana kafiran, atau walau kana fajiran. Walaupun dia itu kafir atau dia itu fajir. Kita menjelaskan pada umat tentang ini akidah yang seperti itu betul-betul dipegangi. Itu adalah itu adalah intisari kehidupan kita. Jangan sampai kita berubah. Adapun muamalah, Islam telah mengajarkan muamalah yang terbaik. Muamalah yang terbaik, berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang mereka ini kafir. Tidak boleh kita zalim kepada mereka. Sehingga jangan sampai Islam dirusak dengan kesan-kesan yang tidak punya akhlak, kemudian tidak berbuat adil, kemudian tidak punya manusiawi. Tapi kalau kita kemudian dibenci karena akidah yang lurus, itu adalah para nabi dibenci karena akidahnya yang lurus. Tapi bukan karena muamalahnya yang buruk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau dikasih aja, Gimana? kita muamalah bagus dengan ini Cina. Muamalah kita tekan. Kalau dia lebaran, jangan semangat kan ya, dia yang dibatin kita nggak ngucapin, dia nggak ngucapin. Kalau dikasih kue dibatin. Terima. Saya belum bisa ngomong itu, belum ada sampai dibatin. Ya, sebagian ulama kalau soal masalah dia hari raya itu ada yang yaitu fatwanya adalah ditolak karena itulah hadiah berkaitan dengan hari raya mereka. Kalau hari-hari biasa bisa saling memberikan hadiah, bisa antum memberikan hadiah, mereka memberikan hadiah, antum terima juga dibolehkan. Yang penting bukan yang penting bukan barang yang haram yang diberikan. Iya, nggak apa-apa, ditolak juga nggak apa-apa, minta maaf ya ini karena berkaitan dengan masalah akidah, hari raya, ya minta maaf aja, jangan ngapunten gitu. Iya, betul.
Ada sebagian ulama juga yang itu membolehkan, nanti fitnahnya ini panganannya gelem. Kalau qaulu salama dengan orang Jawa itu kalimat yang praktis gimana? Kalau salama itu dia berbuat yang selamat, yang menyelamatkan, yang benar, tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Dia tetap berpegang pada prinsip yang benar, sehingga tidak hanya menanggapi emosional, ya ini sehingga bodoh dibalas bodoh, tetapi tetaplah di atas ilmu sehingga selamat. Waqalu salama, dia tetap mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan, ini berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Bukan selamat nanti yang lain. Qaulu salama sekarang nggak mau kayaknya. Rotinya mau, nggak mau. Ini pernah dapat ini. Tapi yang saya makan itu Pun cekap, Apa yang terjadi? angkatan bagi manfaat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.